silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, segala puji syukur atas izin dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Bagaimana kabar adik-adik? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Oke, Bu. Sehat. Ibu berharap semua hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas bisa memimpin doa, silakan. Ya. Silakan ketua kelas. Kisman. Ya. Kisman pimpin doa dulu, Bu, Kisman. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ambil absen dulu ya. Kira-kira dari 14 orang siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua, Ibu. Oke, hadir semua. Oke, baik adik-adik. Kemarin kita sudah mempelajari materi yang sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat? Oke. Kemarin kita mempelajari bagaimana berkompetisi dalam sebuah kebaikan. Nah, bahwa kebaikan ini adalah sesuatu yang harus ada dalam diri kita supaya kita hidup bagaimana selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi yakni tentang taat pada aturan. Nah, kenapa harus mempelajari materi ini? Nah, karena materi ini manfaatnya sungguh baik untuk kita. Karena dengan menaati aturan berarti hidup kita akan terarah, hidup kita akan teratur, hidup kita akan selalu tertuju pada sesuatu yang harus kita capai. Bisa jelas adik-adik? Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik, kita masuk pada materi hari ini, pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Ada, Bu. Oke, baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi kompetensi dasar 3.1, yakni tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ini tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, berdasarkan kompetensi dasarnya, karena ini ada 3 pokok materi yang harus kalian capai, maka pada pertemuan kali ini Ibu fokus pada perilaku taat atau pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jelas ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kadernya 3.1 menganalisis mana Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Kompetensi 4.1 yakni membaca surah An-Nisa sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian KD 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan surah An-Nisa dengan baik dan benar. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini Ibu tampilkan di slide. Sebagaimana sesuai dengan kompetensi dasar tadi, itulah yang menjadi suatu tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelum lebih dalam lagi menjelaskan materinya,
Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa harus ada aturan? Oke, kita main kuis ya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dan sebut nama. Kira-kira kenapa sih harus ada aturan? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, siapa yang bisa? Supaya tertib, Bu. Oke, supaya tertib. Oke, ada lagi? Ada lagi siapa yang bisa? Mengapa sih harus ada aturan? Bu, karena ada pelanggaran maka harus diatur. Oke, karena ada pelanggaran maka harus diatur. Oke, cukup 2 ya, saya lanjutkan. Apa jadinya kalau aturan yang dibuat tidak ditaati? Nah, bagaimana itu kira-kira? Siapa yang bisa? Oke, bagaimana kalau ada aturan tapi tidak ditaati? Bagaimana itu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya Bu Fitri. Hidup tidak, kalau tidak ada aturan, hidup akan kacau, Ibu. Akan banyak kejahatan. Oke, iya. Ibu lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana kalau aturan tapi tidak ditaati? Oke, siapa lagi yang bisa? Nanti aturan itu akan mubazir, Bu. Oke, akan mubazir, sia-sia, sudah dibuat tapi kok tidak ditaati, gitu ya? Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. lanjut. Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tapi tidak ada kerja keras? Bagaimana itu sih? Menurut kalian bagaimana? Kira-kira mau cita-cita tapi kok tidak ada kerja keras? Gimana itu? Siapa yang bisa? Ayo yang lain Tidak akan selain tercapai. Saya, Bu. Iya, Oke, tidak akan tercapai cita karena tidak ada kerja keras. iya, bagus Wiwin, terima kasih ya. Oke, Felmi silakan. Iya. Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tidak tercapai? Tetapi tidak. Ya, karena sebuah cita-cita akan tercapai kalau ada kerja keras, Bu. Tapi kalau misalnya tidak ada kerja keras, ya otomatis tidak akan tercapai cita-citanya itu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih untuk adik-adik. Jadi kenapa sih harus ada aturan? Karena kalau tidak diatur, maka hidup kita akan kacau balau, tidak akan teratur. Terus bagaimana aturan ketika diatur tapi tidak ditaati? Sama aja bohong, dibuat tapi tidak ditaati. Begitu juga kalau mengharap cita-cita, kemudian tidak ada kerja keras, berarti sama dengan bohong juga. Mau cita-cita tapi tidak ada usaha atau ikhtiar. Begitu ya, Iya, jelas Bu. ya? Iya, jelas, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 gambar. Kira-kira siapa yang bisa menanggapi gambar pertama ini? Gambar pertama dulu yang kita tanggapi. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Felmi, mulai. Ya, Yang itu, lain juga ya? Bisa dikasih Ya. besar sedikit gambarnya, Ibu. Oh, kurang ya. Kurang Oke, besar, tunggu Ibu. sebentar. Oke, silakan Felmi, gambar pertama. Terima Ayo. kasih, Bu. Itu yang gambar pertama menggambarkan tentang taat pada aturan lalu lintas, Bu. Jadi kalau lampu merah berarti tanda berhenti, semuanya harus berhenti, Bu. Oke, berarti ini masuk pada aturan dalam lalu lintas. Berlalu lintas. Gambar yang kedua, siapa coba? Yang lain, selain yang tadi selalu jawab-jawab itu. Iya, keadaan Siapa? COVID ini, Bu. Orang yang Iya, lanjut. orang yang mentaati protokol kesehatan. Oke, ketika pada suatu aturan harus mengikuti ujian, ya ini pada saat waktu COVID kemarin ya. Jadi semua orang harus mematuhi aturan yang memakai masker. Oke, yang ketiga siapa? Saya tunjuk ya, karena yang sering sebut ini yang lain-lain. Ilham boleh bisa? Bisa, Bu. Iya, silakan. Gambar nomor 3, Bu. Aturan dalam perintah agama, Bu. Oke. Melaksanakan sholat.
Ya, oke. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Berarti hidup itu harus punya aturan. Kalau tidak diatur, maka tidak akan tertata dengan baik. Contoh, aturan kepada Allah, misalnya sholat. Kita sholat sudah diatur loh. Jadi kalau tidak diatur, maka pasti kacau. Kemudian aturan kepada pemimpin, misalnya dalam lalu lintas. Sudah diatur lalu lintasnya begini, maka itu harus dicapai. Begitu juga dalam mengikuti ujian pada saat COVID kemarin, maka semua harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jelas ini adik-adik? Iya. Bu. Jelas. Oke. Jelas, Bu. Sekarang Ibu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilai Ilallah wa rasul. ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Oke. Silakan Wiwin baca terjemahannya. Kalau sudah silakan angkat tangan bagi yang kelompoknya yang sudah. Perintah. Saya Bu, kelompok 3 Bu. Oke, kelompok 3 sudah siap untuk pemaparannya? Ya Bu, siap. Silakan untuk kelompok 3 untuk memaparkan. Kelompok yang lain tolong memperhatikan apa yang jadi presentasi pada kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang nomor 5 ya, tentang perintah taat kepada ulil amri tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Oke. Ketaatan kepada Allah, kan di situ ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, ada kata taat. Kemudian setelah itu wa ulil amri minkum, tidak disandingkan dengan ketaatan. Itu ya beda, karena ketaatan kepada pemimpin itu ada syaratnya. Selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul itu tidak pakai syarat lagi. Terima kasih Bu. Mungkin itu dari kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut pada kelompok kasih untuk perwakilannya Haryono. Tepuk tangan dulu untuk kelas 3.10 hari ini. Oke, baik, untuk kesimpulan dari sebuah materi pada hari ini, bahwa dalam Quran Surah An-Nisa itu sudah ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk menaati Allah, menaati Rasul, menaati ulil amri. Maka ketika kita diatur, semua kehidupan pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita menjalani sebuah kehidupan ini tidak luput dari aturan Allah atau skenario-nya Allah. Nah, jadi ini adik-adik taat kepada aturan bisa diaplikasikan, diimplementasikan di sebuah kehidupan sehari-hari, bahwa jadilah kita manusia sosial yang punya aturan dan harus menjalani sebuah aturan. Jelas ini adik-adik? Jelas Bu. Jelas, Bu. Oke. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya, Ibu. Oke, di sisi yang kurang baiknya ada untuk Ibu, kira-kira bisa jadi pelajaran lagi. Baik semua Bu. Baik semua, Bu. Oke, insya Allah ini akan jadi pelajaran lagi bagi Ibu, dan minggu depan kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu etos kerja yang masih ada kaitannya dengan kompetensi dasar hari ini. Baik adik-adik, untuk evaluasinya saya kirim link dan silakan dikerjakan, kemudian kirim balik lagi ke Ibu. Sudah jelas ini adik-adik? Ya Bu, Terima jelas Bu. kasih ya Bu. Sudah, Bu. Ya, kita tutup, kita akhiri pertemuan kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.